إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, masih dalam pembahasan syarat-syarat sah salat. Kita masuk di syarat yang ke-8. Qala al-musannifu rahimallahu taala asyaratu ats-tsaminu, syarat sah salat ke-8, satrul aurati, menutup aurat, ya. Jadi menutup aurat dari pandangan manusia, dari pandangan manusia, jin dan malaikat. Demikian dikatakan di Busral Karim, yaitu anil uyun min insin wa jinin wa malakin. Maka tidak sah kalau dia sholat, ya, sholat tanpa menutup aurat, padahal dia bisa menutup aurat, ini tidak sah sholatnya, meskipun dalam kondisi dia sendirian, nggak ada yang lihat, ya. Jadi nggak ada orang yang lihat, tapi kalau nggak menutup aurat ketika sholat tidak sah, meskipun tidak ada orang yang lihat, atau sholat di kegelapan malam gelap, tidak ada yang bisa melihat, ya. Tetap tidak sah kalau dia tidak memakai penutup aurat, ya. Karena Allah berfirman, "Khudzu zinatakum." Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengannya adalah siap baju dalam sholat. Maka zina, ya, itu khudzu zinatakum. Itu dimaksud dengan zina adalah yaitu baju, pakaian penutup aurat. Ya Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hingga kulli masjid maksudnya di situ adalah wal masjid, maksudnya sholat, yaitu pakailah baju, ya, penutup aurat ketika sholat. Ini syarat sholat yang ke-8, ya. Syarat yang ke-8, satrul aurah, menutup aurat. Ya. Dan di Al-Mardiyah disebutkan ini wajib bil ijma hatta fil khulwah. Ulama sudah ijma wajib menutup aurat meskipun dalam keadaan sendiri sholatnya, ya, tidak ada yang lain, tidak ada orang lain yang melihat. Dan kewajiban menutup aurat, ya, ketika di dalam khulwah, ini nanti rincian-rinciannya, rincian aurat, ya, auratu rajul, kata saya Mustafa Dib Al-Bugha. Nah, auratnya laki-laki ketika di dalam khulwah, ketika sendirian adalah sawatan, ya, sawatan itu kubul dan dubur. Jadi laki-laki kalau sendirian itu kubul dubur harus tertutup, nggak boleh terbuka kecuali ada hajat. Nggak boleh dia sendirian kemudian terbuka kubulnya, kelihatan zakarnya ataupun duburnya. Nah, kalau perempuan itu ketika sendirian, ya, mabaina surah warubah, yaitu area di antara lutut dan di antara pusar dan lutut. Nah, perempuan kalau sendiri tidak serta-merta kemudian terbuka area antara pusar dan lutut, nggak boleh.
perempuan ketika sendiri tetap harus menutup aurat, yaitu auratnya antara pusar dan lutut. Auratnya perempuan. Kalau laki-laki ketika sendiri yang harus ditutup adalah sauatan, yaitu kubul dubur. Ya, padahal dia sendiri. Ya, karena kenapa? Tetap padahal tidak ada yang memandang. Ya, karena adab pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hadis riwayat Abu Dawud an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah wa ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha ma nadhara qala ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Ya, jagalah yaitu auratmu kecuali di hadapan istri atau budakmu. Dan beliau mengatakan qala tadi Muawiyah bin Haidah qala qultu aku mengatakan ya Rasulullah wa ya Rasulullah idza kana al-qaum ba'duhum fi ba'd, bagaimana jika ada beberapa orang, ada satu dan yang lainnya? Nabi menjawab in istata'ta alla yariyannaha ahadun fala yuriyannaha, jika engkau mampu tidak ada seorang pun yang melihat aurat tersebut, maka lakukanlah, ya, jangan kau perlihatkanlah. Qala, kemudian beliau mengatakan qultu, aku berkata ya Rasulullah idza kana ahaduna kholian, jika salah seorang di antara kami sendirian bagaimana? Maka Nabi SAW menjawab Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas, Allah lebih layak untuk kita itu malu pada Allah daripada malu pada manusia. Artinya ketika sendirian pun juga dijaga apa? Dijaga auratnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan ketika sendirian pun wajib menjaga aurat. Nah, tadi sudah disebutkan laki-laki adalah kubul dubur, perempuan adalah antara pusar dan lutut. Dan rawa Ahmad wa Tirmidzi an Jurhat al-Aslami radhiyallahu anhu mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa huwa kasifu fakhidhihi faqala ghatti fakhidhaka fa inna fakhidha ar-rajul min auratihi. Dari Jurhat al-Aslami radhiyallahu, Nabi melewati beliau berpapasan dan dalam keadaan Jurhat al-Aslami terlihat apa? Pahanya. Maka Nabi SAW mengatakan tutuplah pahamu karena paha laki-laki termasuk aurat. Dan juga Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-fahid auratun, paha adalah aurat. Ini menunjukkan bahasanya paha adalah aurat. Itu riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Tirmidzi. Kemudian Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari mengatakan boleh aurat itu disingkap lil hajah karena ada kebutuhan kaliktisal semisal mandi, ya, semisal mandi. Dan penulis Mughni Muhtaj menukil dari penulis Ad-Dakhair anahu yajuzu, boleh kasfuha menyingkap aurat fil khulwah di dalam sendirian di adna gharatin untuk satu keperluan yang meskipun minimal, keperluan yang ringan, keperluan yang sepele, itu boleh. Wa min dzalika at-tabarrud, di antaranya adalah agar seger, ya, tidak tidak gerah seperti itu. Ini tadi kan sebutkan kalau sendirian itu asalnya tidak boleh menyingkap aurat. Ya, kalau laki-laki kubul dubur nggak boleh terlihat. Perempuan antara pusar dan lutut. Tapi kalau ada tujuan, meskipun tujuannya ini adalah tujuan yang ringan, bukan berat, tidak penting gitu, hanya ingin rileks, seger atau tidak terlalu panas, itu dikatakan boleh. Asal ada tujuannya, ya, ada maksudnya aja. Tapi kalau nggak ada nggak boleh. Allah a'lam bishawab.
Tapi kemudian menutup aurat ini menjadi syarat sah sholat. Dalilnya adalah tadi sudah kita sebutkan Al-A'raf 31. Allah berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, manusia, pakailah perhiasan setiap di masjid. Kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah perhiasan, maksudnya adalah baju, dan masjid adalah sholat. Artinya pakailah baju, pakaian ketika sholat. Nah, ini dalilnya. Kemudian boleh tidak memakai baju satu kain yang menutupi antara pusar dan lutut, maka hukumnya boleh. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umar radhiyallahu anhu idza kana li ahadikum sauban falyusalli fihima. Jika salah seorang dari kalian memiliki dua baju, maka sholatnya dengan dua baju, dua kain. Ya, ada atas, bawahan, dua. Fa ilam yakun illa saubun wahidun faltazir bihi. Jika punya satu baju saja, maka pakailah sebagai izar. Ya, pakailah sebagai izar bawahan, wala istamilu istimalal yahud. Ya. Nah, di sini kalau cuma satu bawahannya, yang penting apa? Pusar dan lutut, antara pusar dan lutut tertutup. Kemudian dari An Muhammad ibnil Munkadir qala sholat Jabir sholat fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu. Dia mengikat, yaitu apa? Izarnya ya, dari arah yaitu tengkuk ya. Wasiyabu maudu'atun al misjab. Kainnya, bajunya digantung di gantungan baju. Qala lahu qail. Ya, kemudian ada seorang mengatakan, "Tusolli fi izarin wahid." Kamu kok sholat dengan satu kain bawahan saja? Maka tadi Jabir mengatakan, "Faqal innama sonatu dzalika liyarani ahmaku mislaka." Atau misluka. Saya lakukan ini agar orang seperti kamu yang enggak tahu itu paham melihatnya. Wa aina kana lau sauban ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yustahabu, kemudian disunahkan an yaj'ala ala alihi syai'an min satirin intayasara. Disunahkan yang atas juga kalau bisa ditutup. Jadi kalau sholat itu yang penting antara pusar dan lutut sudah tertutup, sah sholatnya. Meskipun yang atas nggak pakai sesuatu itu sah, karena auratnya memang itu. Tapi ya sebaiknya ya kalau bisa tetap ditutup ya, sebaiknya seperti itu ya. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusolli ahadukum ya fi saubil wahid laisa ala atiqaihi syai'. Ya, tidaklah atau janganlah salah seorang dari kalian salat yaitu dengan satu kain yang di pundaknya tidak ada sesuatu apapun yang menutupinya. Nah, kalau bisa ini pundak itu tertutupi. Kalau misalnya pakai satu kain, ya bagaimana nanti dijulurkan sampai pundaknya tertutup. Kalau kainnya satu, kalau kainnya dua sudah, ya insya Allah mudah ya. Tinggal pakai bawahan, kemudian yang atas. Nah, cuman kalau satu diusahakan untuk tertutup pun pundaknya. Kan di sini disebutkan apa? Janganlah sholat dalam keadaan pundaknya apa? Terbuka. Ya, tadi disebutkan Jabir tadi melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas tentang macam-macam aurat. Ini aurat laki-laki itu mana saja areanya, aurat budak perempuan mana saja, kemudian auratnya perempuan merdeka mana saja. Ini nanti akan disebutkan, dirincikan di kitab dan syarah ini. Insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.